Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Bab 99 Belanja. Karya Alvaro Zian. Mas, jangan terlalu banyak belanjanya. Aku bingung mau diletakkan di mana nanti. Kamu tahu sendiri kan rumah ibu kecil, Mas. Ucap April mengingatkan Haikal. Sayang, barang-barang yang lama nanti diberikan saja untuk yang membutuhkan. Biar diganti perabotan baru semua. Kalau kamu tidak keberatan, nanti rumah ibu kita renovasi saja. Dan kita tinggal di sana. Tanah beliau kan masih luas, cukuplah buat 2 kamar lagi. Dan nanti ditingkatkan ke atas untuk ruangan keluarga. Ucap Haikal sambil memilih peralatan. Tapi aku takut, Mas, ungkap April. Takut? Tanya Haikal heran dan diangguki April. Apa yang kamu takutkan? Takut rumah besar berhantu atau takut tersesat? Takut apa? Ucap Haikal terkekeh geli mendengar ucapan istrinya ini. Takut jika orang menganggapku matre karena menikah denganmu. Baru 1 hari menikah, kamu sudah belanja sebanyak ini. Pasti anggapan orang aku mau menikah karena kamu kaya. Ungkap April jujur. Aku kira takut apa? Kalau memang benar, kenapa? Tidak mungkin kamu mau menikah kalau aku miskin kan? Pasti kamu pikir ulang. Sayang, kata papaku, matre itu bukan pilihan tapi kebutuhan. Perempuan butuh bukti bukan janji. Dunia hayalan dan realita berbeda. Kalau aku tidak kaya, bagaimana aku akan memenuhi kebutuhanmu? Aku suamimu, jangan malu meminta apapun padaku. Selagi aku bisa dan aku mampu, akan aku berikan itu. Jadi jangan memikirkan ucapan orang lain. Kita yang merasakan kita. Aku yang berjuang, selagi aku tak berkeratan, kenapa harus dipermasalahkan? Ucap Haikal menatap wajah April lalu beralih pada Vino. Vino suka semua isi rumah nenek kita ganti, yang baru dan bagus agar Vino nyaman. Tanya Haikal. Suka, Pak, apalagi kalau di rumah kita ada mobil, Vino suka. Terus mainannya bagus-bagus, semua pasti teman-teman Vino banyak yang mau main ke rumah, Pak. Jawab bocah polos tersebut. Vino saja tidak keberatan. Kenapa masalah kamu yang jadi ketakutan, sayang? Kamu nanyanya ke Vino. Ya iyalah dia suka, apalagi tentang mainan. Aku tuh cuma takut dicap cewek matre. Celetuk April sedikit cemburu. Matre sama suami sendiri tidak masalah. Kecuali kamu mintanya sama suami orang baru masalah. Jawab Haikal membuat April melototkan matanya. Nanti papa akan buat kamar untuk kamu dan Satria ya. Kalian tidur berdua dan jangan lupa kalian itu sekarang saudara. Jadi jangan bertengkar, kalian harus akur. Ingat Haikal dan diangguki Vino patuh. April hanya diam saja. Protes juga tidak akan bisa karena Haikal tipe orang yang tak ingin dibantah. Meskipun dalam hal apapun, selagi Haikal tak merugikannya, menurut April sah-sah saja. April tampak berpikir sejenak membuat Haikal heran. Kenapa tiba-tiba April diam? Kenapa? Tanya Haikal. Aku jadi kepikiran ingin bertemu papamu, Mas. Pasti beliau orang baik. Karena sudah sukses mendidik anaknya jadi orang hebat. Ucap April membuat Haikal terpaku. Papa? Iya, papa mertuaku yang selalu menjadi inspirasi kamu. Papa memang orang hebat. Beliau sangat sabar. Apapun yang terjadi, beliau selalu menyikapi dengan kepala dingin. Beliau ayah terhebat yang aku punya. Jelas Haikal sedikit menarik sudut bibirnya. Kapan kamu akan mempertemukan aku dengan keluargamu? Tanya April. Secepatnya. Tapi belum sekarang, sayang. Ayo lanjut belanja lagi. Elah Haikal, dia bisa saja mempertemukan dengan papanya. Tapi bagaimana dengan mamanya yang belum tahu kalau dia sudah menikah? Puas berbelanja segala kebutuhan mereka, akhirnya Haikal pulang. Banyak tentengan yang dibawa oleh pengantin baru ini. Membuat para tetangga menjadi kepo. Rumah April yang memang tidak dipagar membuat para tetangga bisa melihat jelas kalau mereka membawa belanjaan banyak. Enak ya April yang baru nikah sudah dibelanjain banyak. Apalagi kalau sudah lama, bisa-bisa sudah banyak tabungan sama emasnya. Celutuk salah satu ibu-ibu. April hanya tersenyum manis. Dia sengaja tak ingin menjawab karena tidak akan ada habisnya ucapan ibu-ibu ini. Borong apa, Vin? Tanya ibu-ibu lainnya pada Vino. Beli mainan banyak, Bude. Jawab Vino jujur. Wah, beruntung ya bunda kamu nikahnya sama orang kaya. Tapi kenapa nggak ada acara selamatan atau pesta gitu ya? Sindirnya. Memang berita April menikah sudah beredar, tapi masih banyak juga yang belum tahu karena memang belum ada acara di rumah April.
Mengingat ibunya yang baru meninggal, April tak ingin ada acara dulu. Insya Allah secepatnya Bu, kami mau berbenah dulu sedikit, agar nanti para tamu nyaman datang ke rumah. Jawab Haikal tersenyum ramah. Mau direnovasi Mas rumahnya? Tanya ibu-ibu lainnya. Iya, hanya renovasi kecil saja. Jawab Haikal. April sendiri langsung masuk, dia tak ingin menanggapi ocehan para tetangga, yang membuat kepalanya pusing. Dulu menikah dengan ayah Vino yang orang biasa juga dibicarakan. Kenapa mau dengan orang jelek, kamu cantik. Kenapa mau hidup susah, kamu sudah tidak punya ayah. Cari suami yang mapan dong. Dan lain sebagainya. Terlalu banyak nasihat yang harus didengar sekarang menikah dengan orang kaya. Malah disindir terus. Enaknya dapat orang kaya. Apa nggak bosan tiap harinya selalu memperhatikan kehidupan orang, pikir April. Permisi ya ibu-ibu, mau masuk dulu. Ujar Haikal ramah. Pribadi Haikal kini sangat berbeda. Dia menjadi lebih sabar dan lembut saat ini. Tidak sewaktu menikah dengan Adel dan Karin dulu, yang emosinya selalu menggebu-gebu. Sayang, kamu main sendiri dulu ya. Nanti kalau ada orang datang panggil papa di dalam kamar. Ucap Haikal meninggalkan Vino di ruang tamu. Dan dia segera menyusul April ke dalam kamar. Kenapa jutek begitu? Tanya Haikal sambil meletakkan dompet dan kunci mobilnya di atas meja hias kecil milik April. Pusing Mas, lihat para ibu-ibu yang mulutnya suka lemes. Apalagi nanti saat barang datang bisa keluar tuh biji mata. Ibu-ibu ngeliatinya. Nanti kamu saja yang keluar. Aku malas meladeninya satu-satu pertanyaan mereka. Dijawab baik salah, dijawab jutek salah. Keluh April sambil menghela nafas panjang. Sudah gak usah dipikirkan lah. Anggap saja ladang pahala buat kita. Toh kita tidak memakai uang mereka kan? Yang jelas kita juga sudah sah di mata agama. Tidak merugikan orang lain. Jadi tidak usah diambil pusing. Jawab Haikal mendekat dan duduk di sebelah April lalu memeluk tubuh istrinya ini. Mas, ini masih siang, nanti Vino masuk. Tolak April sedikit gugup. Tadi aku sudah bilang kalau ada orang baru panggil aku. Aku mau beres-beres dulu Mas. Belanja kamu tuh banyak banget. Keluh April. Besok aku carikan pembantu saja bagaimana yang? Tidak usah, aku masih bisa kerjakan sendiri. Rumahnya juga kecil begini kok, gak ada yang perlu dibereskan. Tolak April cepat. Nanti kalau sudah direnovasi, aku maunya ada pembantu sayang, biar kamu tidak lelah. Tugas kamu coba ngurus anak-anak sama aku. Ucap Haikal menarik April ke dalam pelukannya. Sementara itu di tempat lain. Pak, kenapa ponsel Haikal mati ya? Dari semalam mama hubungi tidak bisa-bisa. Apa dia dinas di pelosok Bali? Ujar Bu Fatma. Kamu mau apa dengan Haikal? Mungkin dia lagi sibuk, Ma, dan tidak ingin diganggu. Ujar Pak Heru berusaha menjelaskan sejak pagi. Haikal memang mematikan ponselnya. Dia tak ingin ada yang mengganggu malam pengantinnya. Hingga saat ini dia tak menghidupkan ponselnya, karena masih ingin menikmati harinya bersama keluarga barunya ini. Untuk oleh-oleh Satria dan mamanya sudah Haikal beli, dan besok akan dia kirim ke rumah. Tidak biasanya begitu dia. Aku mau minta dia bawakan 2 tas, Pak. Dan lusa aku ada arisan sama ibu sosialitaku. Jadi aku mau Haikal yang mengantarku. Kenapa harus Haikal, Ma? Papa juga kan bisa. Haikal pasti capek, gak usah bertingkah kekanak-kanakan, Ma. Untuk tas kenapa harus 2? 1 saja belum tentu terpakai denganmu. Lihat itu tasmu sudah memenuhi kamar. Tidak ada lagi tempatnya. Kamu mati juga tidak membawa tas, kan? Jadi sudahi gila belanjamu itu. Ketus Pak Heru. Minta antar anak sendiri kenapa tidak boleh? Kamu ini selalu saja melarang kebahagiaanku. Kenapa harus membahas mati? Orang aku masih sehat begini. Kesal Bu Fatma. Ma, kita sudah semakin tua. Bukannya kamu menyadari kesalahanmu, tapi makin kesini makin menjadi-jadi. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Jangan coba-coba jodohkan Haikal lagi kalau kamu tidak mau menyesal nanti. Oh, jadi kamu sudah mulai mengancamku, Pak. Kamu sudah berani sekarang main ancam-mengancam sekarang. Aku bukan mengancammu, tapi hanya memperingatkanmu. Jangan sampai kamu menyesal karena mengikuti kemauan konyolmu itu. Haikal sudah besar, biar dia yang menentukan pilihan hatinya. Lagi pula, Satria butuh sosok mama yang lembut, bukannya yang hanya bisa berfoya-foya seperti kamu dan teman-temanmu. Ucap Pak Heru sedikit emosi. Kamu kelewatan, Pak. Ujar Bu Fatma berdiri dan meninggalkan suaminya sendiri.
Pak Heru menghela nafas panjang. Kalau tidak karena Haikal dan Fajar, mungkin sudah lama dia meninggalkan istrinya. Ini Haikal dan Fajar yang selalu mengingatkannya. Demian juga selalu berpesan padanya, jika hanya cekcok masalah prinsip mah bisa dipertahankan, tapi jika perselingkuhan baru dicampakkan. Bersambung.